alih kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi-situasi. Secara sosial, perubahan pemakaian bahasa itu memang harus dilakukan, sebab adalah sangat tidak pantas dan tidak etis secara sosial untuk menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. Berbeda dengan Apple yang mengatakan alih kode itu sebagai antar bahasa, maka Himes menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Dalam berbagai kepustakaan linguistik, secara umum penyebab alih kode itu disebutkan antara lain adalah yang satu, pembicara atau penutur, kedua, pendengar atau lawan tutur, ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, keempat, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, yang kelima, perubahan topik pembicaraan. Atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya itu. Umpamanya, Bapak A setelah beberapa saat berbicara dengan Bapak B mengenai usul kenaikan pangkatnya, baru tahu bahwa Bapak B itu berasal dari daerah yang sama dengan dia, dan juga mempunyai bahasa ibu yang sama. Maka dengan maksud agar urusannya cepat beres, dia melakukan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa daerahnya. Andai kata Bapak B ikut terpancing untuk menggunakan bahasa daerah, maka bisa diharapkan urusan menjadi lancar. Tetapi jika Bapak B tidak terpancing dan tetap menggunakan bahasa Indonesia, bahasa resmi untuk urusan kantor, maka urusan mungkin saja menjadi tidak lancar karena rasa kesamaan satu masyarakat tutur yang ingin dikondisikan tidak berhasil, yang menyebabkan tiadanya rasa keakraban. Dalam kehidupan nyata, sering kita jumpai banyak tamu kantor pemerintah yang sengaja menggunakan bahasa daerah dengan pejabat yang ditemuinya untuk memperoleh manfaat dari adanya rasa kesamaan suatu masyarakat. Menurut Wijakusuma, terjadi alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia karena adanya yang pertama kehadiran orang ketiga, yang kedua perpindahan topik dari yang non-teknis ke yang teknis, yang ketiga beralihnya suasana bicara, yang keempat ingin dianggap terpelajar, yang kelima ingin menjauhkan jarak. Sedangkan penyebab alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda adalah karena yang pertama, perginya orang ketiga, kedua, topiknya beralih dari hal teknis ke hal non-teknis, yang ketiga, suasana beralih dari resmi ke tidak resmi, dari situasi kesundaan ke Indonesiaan. Yang keempat, merasa ganjil untuk tidak berbahasa Sunda dengan orang sekampung. Yang kelima, ingin mendekatkan jarak. Yang kedua, campur kode. Kesamaan yang ada di antara alih kode dan campur kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Dalam campur kode, pada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan di dalam alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi masing-masing dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu.